Ada usus halus, ada usus besar, ada usus buntu, ada jalur dubur ke arah dubur, ada kandung kemih, ada jalur kencing, ada rahim, ada ginjal, dan yang lain-lain yang ada di sini termasuk kelenjar-kelenjar, pankreas dan lain-lain. Jadi kalau ada yang tidak seimbang berkenaan dengan itu, misalkan sembelit, miom, lalu kandung kemih, kencing tidak bagus dan lain-lain, itu bisa dipulihkan hanya melalui narik nafas yang benar. Karena dinyatakan begitu di kitab suci kita itu, bagaimana aku memelihara tubuhmu, oh anak-anakku, perbaikilah tarik nafasmu, maka semua organ yang ada di pencernaanmu akan pulih dan tersembuhkan, gitu model. Lalu ketika kita mengembuskan napas, mekanisme menghembuskan napas itu akan menyehatkan organ-organ yang ada di dada kita ini, termasuk paru-paru, termasuk jantung, termasuk hati, termasuk empedu, itu akan kembali pulih. Jadi dua mekanisme napas ini yang menyehatkan, yang bagian atas dan bagian bawah. Yang atas. Apakah sedahsyat itu? Betul, memang dahsyatnya seperti itu. Kalau sudah benar, kalau belum benar, atau kalau masih ada keluhan gitu, misalkan, saya mengalami kendala sembelit sehingga saya jadi ambeien. Lalu kita diajarkanlah untuk minum serat, kan, minum atau makan yang berserat. Tapi pernah tahu nggak kenapa kita disarankan makan yang berserat? Supaya banyak angin. Ada rongga-rongga dia, karena dengan angin ini kelembutannya ada di dalam. Yang pernah uji bagaimana ketika dia tidak ada angin, yang buang setiap ini, yang buang, akhirnya dia padat, mampet dia, mematat gitu. Nah, jika ini terjadi mematat di dalam usus besarnya kita, itu bisa terjadi pembekuan ya. Kalau terjadi pembekuan, mungkin pernah yang mendengar orang yang menderita kolik. Pernah nggak mendengar kolik? Kolik, kalau bukan kolik dia mungkin ada pembusukan usus yang akhirnya dioperasi dan disambung. Nah, itu juga salah satu penyebabnya. Makanan-makanan yang mengandung wax, mengandung lilin gitu, kayak mie, sosis. Nah, itu makanan-makanan yang seperti itu membuat licin di dalam ususnya kita. Tapi licinnya itu dia akan bergulir di tempat saja, nggak mengalir. Apalagi kalau kembang kempes perutnya kita itu tidak maksimal gitu. Diam di situ, dia beku. Walaupun yang lain misalkan mengalir, tapi yang sudah membusuk itu dia beku situ. Diam di situ. Nah, karena dia jadi ibarat gunung Merapi yang dia sudah mengalami pembekuan, mengalami sedimentasi di situ, itu sampai dia hitam di situ, dan disitulah gasnya ini yang menimbulkan pembakaran yang tidak enak di situ. Karena kotoran kita, ya jelek cerita gitu, kentutnya kita itu sebenarnya bisa dinyalakan gitulah. Karena yang di Jakarta itu pengolahan limbah domestik, kotoran kita itu yang nyemplung ke toilet, masuk ke ini, ke STP gitu, ternyata itu bisa dikelola dan kita bisa buatkan tabung begini yang kita pakai untuk masak. Dari gas itu gitu, dari kotoran sapi, dari itu semua gas kayak begitu. Nah, karena di dalam lambungnya kita dari hati ke bawah ini kan ada sistem agni, jadi sistem pembakaran lah gitu, yang diatur oleh empedu kita, kapan dia harus dituang, kapan ditahan supaya suhunya sesuai untuk pencernaan kita. Kembang kempesnya perut kita itu untuk memberikan dia ruang supaya pembakarannya sempurna gitu. Nah, sedangkan mekanisme napas, menahan napas setelah kita
menarik nafas. Fungsinya untuk apa? Secara tubuh, fungsi menahan nafas setelah menarik nafas itu memperbaiki denyut tekanan darah kita. Jika dia terlalu tinggi, misalkan buat orang-orang yang tekanan darah tinggi itu jadi stabil ya. Buat orang-orang yang tekanan darah rendah, membuang napas lalu tahan napasnya, nah itu akan menstabilkan tekanan darah rendah gitu. Dulu dia sering tekanan darah rendah sampai kadang-kadang kayak mau roboh gitu kan, kayak mau, bukan vertigo karena nggak ada rasa sakit ya. Dia ketika dia udah agak rendah, nanti dia kembali ke asalnya normal lagi. Tapi setelah tahu begini, dan buat yang punya tensimeter boleh dites, coba nanti ibu punya kan, coba dilatih nanti di rumah. Kalau sudah mahir tahan napasnya setelah menarik napas atau mengembuskan napas. Nah, selain buat tekanan dan denyut nadinya kita, menahan napas ini secara psikis, secara psikologinya kita, dia akan menenangkan pikiran dan perasaan kita. Dia akan mengharmoniskan antara tubuh kita, antara tubuh, pikiran dan perasaannya kita, antara kesadaran kita dengan nalarnya kita dan lain-lainnya menjadi lebih harmonis. Maka itu yang ditekankan. Kedua setelah asana, kalau kita mau sembahyang kan, jadi pranayama diajarkan untuk mengatur. Nah, tadi tarik nafas untuk menyehatkan apa? Untuk menyehatkan organ yang ada di perut ini. Menarik nafas juga kita menarik dari ujung-ujung saraf-sarafnya kita kembali ke jantung. Jadi semakin gemuk kita, semakin malas kita beraktivitas, maka jantung kita itu semakin berat dia bekerja. Kenapa begitu? Karena dia menariknya semakin berat, apalagi kalau darahnya kental. Kalau darahnya kental, maka dia harus berdenyut lebih banyak gitu. Karena dia harus memberikan tekanan supaya mengalir. Karena kalau darah ini terjadi pembakaran dan dia tidak mengalir, maka akan mengalami kematian dan terjadilah lebam-lebam. Jadi kalau ada misalkan yang meninggal lebam-lebam gitu, belum tentu karena dicakar sama leak. Bisa juga karena sistem pembakarannya ketika dia mengembalikan ke jantung itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, menarik napas, menarik dari seluruh tubuh kita menuju jantung. Ketika kita mengembuskan napas, mengedarkan dari jantung ke seluruh tubuhnya kita. Nah, yang belum kita sentuh lebih dalam itu tentang kelembutan napas kita. Jadi diantara semua ini, diantara menarik napas, diantara menahan napas, setelah menarik napas, mengembuskan napas, lalu menahan setelah mengembuskan napas, dan seterusnya. Nah, ini yang kita belum sentuh karena butuh rasa, butuh nalar, butuh kecerdasan juga. Tapi walaupun demikian,